Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jalfa, NIM 20136097 dari Program Studi Geografi NK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan mata kuliah pemetaan kadastral. Baiklah, materi-materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah yaitu yang pertama pengantar ilmu tanah, yang kedua merupakan yaitu prinsip pengukuran dan sistem reference, yang ketiga yaitu pengukuran jarak langsung dan tachymetry, yang keempat ada bearing, azimut dan pengukuran sudut, dan yang kelima yaitu poligon, dan yang terakhir yaitu peta situasi. Sebelum memasuki ke materi, kita lebih baik mengetahui apa itu pengertian dari ilmu tanah. Ilmu tanah adalah suatu cabang dari keilmuan geodesi yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan surveying guna mendapatkan hasil akhir yaitu sebuah peta. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi yang berkenan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini disebut dengan surveyor. Dalam kesehariannya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah mengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume, pekerjaan, dan ketelitian yang dihendaki. Tujuan dari pengukuran tanah yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar, hingga rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Selanjutnya yaitu instrumen di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika. Geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait dengan geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya kita akan memasuki kepada nama-nama dari alat ukur. Yang pertama yaitu total station. Alat ukur total station adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen titik tertentu. Selanjutnya ada teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar ataupun sudut tegak. Selanjutnya yaitu water pass. Water pass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan suatu benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu ada meteran. Meteran merupakan Meteran merupakan alat ukur yang sangat penting yang dipergunakan dalam bangunan untuk mengukur suatu bidang lahan. Selanjutnya ada kompas. Kompas merupakan alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan magnet bumi secara akurat. Kompas akan memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Selanjutnya yaitu klinometer. Klinometer merupakan bagian kompas geologi yang berupa alat ukur untuk mengukur kemiringan dari suatu bidang. Klinometer dapat digunakan untuk keperluan sipil seperti mengukur jalan, keperluan arsitektur seperti mengukur kemiringan dari suatu bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya itu GPS atau sistem pemosisi global. Sistem pemosisi global adalah sistem yang menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi.
Selanjutnya kita akan memasuki ke klasifikasi survei. Yang pertama yaitu akurasi yang diinginkan, yang kedua yaitu metode klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu akurasi yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, dan tujuan survei, dan yang kelima yaitu tempat pengukuran. Survei atas dasar akurasi dibagi menjadi survei planimeritis. Survei planimeritis yaitu survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi ini mendatar ataupun tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi bersifat melengkung. Yang kedua yaitu survei geodetis, yaitu survei yang memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Yang kedua yaitu ada survei atas dasar metode penentuan posisi, yaitu atas dasar penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Sedangkan metode ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada objek pada benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, kuasar, maupun yang buatan seperti satelit. Yang ketiga yaitu survei atas dasar instrumen, yaitu yang pertama ada survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan sempit hingga terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear. Kelemahannya, survei ini sulit untuk dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan, dan survei ini sulit dilakukan pada tempat-tempat yang padat. Survei ini direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah yang tidak dilakukan pada tempat-tempat padat dan tidak dilakukan pada tempat yang banyak pepohonannya. Yang kedua yaitu survei transverse. Istilah transverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan dan akurasi transverse bergantung pada pekerjaan lapangannya. Yang ketiga yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi dengan benang-benang stadia dan lens analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dari mulai bangunan kecil hingga dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian fondasi, transis, urugan, dan sebagainya. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan mengukur tinggi relatif permukaan tanah dengan penyipat datar. Yang kelima yaitu plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Planometer bersama plane table ini digunakan untuk penguploadan garis-garis kontur. Keuntungan dalam survei ini adalah untuk kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung di lapangan, sedangkan kelemahannya tidak direkomendasikan pada bidang seperti medan yang beriklim lembab seperti di lembah. Yang terakhir yaitu survei triangulasi yang jika dilakukan pengembangan di wilayah, survei ini ditiadakan. Wilayah itu akan dibagi-bagi menjadi segitiga-segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut dengan baseline. Semua sudut diukur dengan transit, kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data-data ukuran baseline dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus sinus. Yang keempat yaitu survei dasar tujuan, yang terdiri atas yang pertama survei rekayasa. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya.
Survei ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut sebagai survei konstruksi. Yang kedua yaitu survei pertanahan. Survei ini menjadi bagian yang sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat mengintegrasi, yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Peta-peta, foto udara, dan topografi mengindikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal, pemantau atau radar, posisi penangkis serangan udara, dan kenampakan topografis lainnya yang dapat disiapkan melalui survei ini. Selanjutnya yaitu survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun di subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Selanjutnya yaitu survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta topografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber, dan intensitas irigasi. Lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan juga kontur juga termasuk dalam geologisnya secara umum. Selanjutnya yaitu survei tambang. Suatu survei tambang diperlukan untuk pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Pembuatan peta-peta di bawah tanah untuk mendelinisasi secara menyeluruh pekerjaan serta konstruksi rencana bawah tanah. Selanjutnya yaitu ada survei arkeologi, yaitu survei yang dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang-barang antik peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu survei road, survei yang dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta api, dan juga mengambil data-data yang perlu. Yang kelima yaitu survei atas dasar tempat, yang terdiri atas survei tanah, yang beberapa contohnya antara lain pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan azimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran penghitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan juga penentuan lokasinya. Yang kedua yaitu survei hidrografi, survei yang berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan, pantai, dan juga pengambilan data-data garis pasang surut pantai di badan-badan air tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu survei bawah tanah, survei yang dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik dan arah terowongan, lubang udara, aliran-aliran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu survei udara, dan survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar, meskipun survei ini mahal. Survei ini akan direkomendasikan untuk proyek-proyek yang pengembangan wilayah, karena survei dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi wilayah-wilayah yang padat dan rumit. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengukuran tanah. Prinsip-prinsip pada tahapan-tahapan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal hingga akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama yaitu bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya, dan yang kedua yaitu posisi dari suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Prinsip pertama merupakan prinsip utama dari pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah untuk melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasi. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian ke keseluruhan, kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar. Akibatnya survei akan tidak terkendali. Pada prinsip kedua, yaitu posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Pada prinsip kedua dapat dijelaskan sebagai berikut: 2 titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya akan diukur, kemudian jaraknya akan digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Sekarang dikehendaki suatu titik diplot dengan
menggunakan dua pengukuran dari titik kontrol tersebut. Selanjutnya yaitu sistem referensi. Jika kita akan menghitung suatu posisi, jarak dan arah permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi matematis yang paling cocok dalam menghitung posisi, jarak dan arah permukaan bumi adalah ellipsoid oblate, karena akan mempunyai bentuk relief sederhana pada tingkat tertentu yang akan mendekati bentuk goid. Umumnya, pengukuran-pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bentuk gelembung nivou. Karena itu, pengukuran-pengukuran itu dibuat relatif terhadap goid. Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaan akibat goid dan ellipsoid referensi. Koreksi-koreksi ini relatif kecil dan pada survei tertentu dapat dibaikan bila mana dipilih ellipsoid referensi yang sesuai dengan goid pada daerah survei untuk mencapai kesesuaian itu. Tiap-tiap negara memilih ellipsoid yang referensinya berbeda-beda yang dianggap paling sesuai dengan wilayahnya. Selanjutnya yaitu perhitungan planimetris. Ketika surveyor melakukan pengolahan hasil-hasil pengukuran, dia banyak menjumpai perhitungan-perhitungan, antara lain perhitungan jarak, perhitungan sudut, azimut, koordinat, dan perubahan-perubahan antar besaran-besaran itu. Yang pertama yaitu jarak. Pengukuran menghayalkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan penghitungan hasil ukur besaran, misalnya pada survei tachimetri. Yang kedua yaitu azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara, searah dengan jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat mulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Arah utara ditunjukkan dengan azimut 0 derajat, arah timur ditunjukkan dengan azimut 90 derajat, dan arah selatan ditunjukkan dengan azimut 190 derajat. Sedangkan arah barat ditunjukkan dengan azimut 270 derajat. Arah timur laut ditunjukkan dengan azimut 45 derajat, arah tenggara ditunjukkan dengan azimut 135 derajat, arah barat daya ditunjukkan dengan azimut 215 derajat, dan juga arah barat laut ditunjukkan dengan azimut 215 derajat. Selanjutnya yaitu sudut. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan dari selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalnya T0, bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Selanjutnya yaitu koordinat, yaitu yang terakhir pada sistem salib sumbu karesterian dua dimensi, setiap titik secara unik didefinisikan posisinya dengan koordinat berupa absis X dan koordinat absis Y. Koordinat suatu titik dapat dihitung dengan jika diketahui azimut dan jaraknya dari suatu titik referensi. Selanjutnya yaitu pengukuran jarak langsung dan tachimetri. Jarak antara dua titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, ataupun bidang tegak. Pada bidang datar tersebut, jarak datar, pada bidang miring tersebut jarak miring, dan sedangkan pada bidang tegak disebut dengan jarak tegak. Yang pertama yaitu pengukuran jarak langsung. Jarak dapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan alat bantu. Alat-alat utama dan antara lain yaitu pita ukur,
Alat ukur yang materialnya terbuat dari fiber, plastik, ataupun campuran dari padanya. Yang kedua yaitu pegas ukur, yaitu material utamanya terbuat dari plat baja. Dan yang ketiga yaitu rantai ukur yang terbuat dari rantai baja. Alat-alat bantunya berupa jalan atau anjir. Yang kedua yaitu pen ukur, yang ketiga yaitu unting-unting, yang keempat itu water pas tangan, dan yang kelima yaitu prisma dan kaca sudut. Selanjutnya yaitu pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar di mana jaraknya tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaannya terdiri dari pelurusan dan pengukuran jarak. Pengukuran jarak pada lapangan miring, yaitu pelaksanaan pelunasannya pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar yang misalnya diukur jarak AB pada lapangan miring. Sumber-sumber kesalahan pada pengukuran jarak yaitu yang pertama adalah panjang pita ukur yang tidak standar, yang kedua yaitu suhu yang tidak baku, yang ketiga yaitu tarikan yang tidak tetap, yang keempat yaitu pita tidak mendatar, yang kelima yaitu pelurusan yang tidak baik, yang keenam pemasangan unting yang tidak tepat, yang ketujuh salah menandai, yang kedelapan salah baca, dan yang kesembilan lenturan pita ukur. Selanjutnya memasuki ke bearing dan azimut. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian sehingga referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan azimut adalah sudut searah jarum jam yang terbentuk dari arah utara dan meridian yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengukuran sudut. Pengukuran sudut yaitu teodolit. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan pada suatu bidang vertikal. Yang ketiga yaitu metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara lain ada dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam transverse karena hanya ada dua target, pengukuran relief singkat. Dengan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif atau twisting secara praktis terhindarkan. Untuk pengukuran lebih teliti, umumnya pengamatan dilakukan dalam dua posisi, biasa dan luar biasa, dan dihitung rata-rata keduanya. Selanjutnya kita akan memasuki kepada poligon. Penelitian dari poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Dalam arti kamus Oxford 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyaknya garis-garis yang biasanya lebih lama. Yang kedua yaitu konsentrasi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jarak keduanya harus konsisten. Dalam hal ketelitiannya jelasnya instrumen yang digunakan pada pengukuran jarak hendaknya memiliki ketelitian yang sepadan dengan instrumen sudutnya. Yang ketiga yaitu hitung poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bode-Wedge, transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari cara perhitungannya, metode Bode-Wedge merupakan metode yang termudah, sedangkan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang tersulit. Yang keempat yaitu pengukuran sudut poligon. Pengukuran sudut poligon dapat dilakukan dengan metode rangkap. Jika teodolit didirikan di titik 2 pada poligon, metode ini merupakan mempunyai setting teodolit yang posisinya pada lingkaran vertikal. Yang kelima yaitu analisis data dan ukuran sudut. Analisis data dan ukuran sudut dilakukan pada saat pengukuran dilaksanakan. Di antaranya adalah analisis data, ukuran sudut dengan dimaksud
Untuk menghindari kesalahan kasar yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Kesalahan ini diakibatkan secara kolimasi. Dalam hal ini, jika tanpa kesalahan besar arah luar biasa, tetapi karena ada kesalahan pengukuran, maka besarnya arah luar biasa akan mendekati arah biasa yang ditambah dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu ke peta situasi. Yang pertama yaitu kita akan pembuatan kerangka kontrol. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi menjadi dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Yang kedua yaitu pengukuran detail. Detail pengukuran dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan dijelaskan pada modul ini adalah metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi serta tachymetry. Yang ketiga yaitu pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis areal yang dihubungkan dari titik-titik yang ketinggiannya sama. Yang keempat yaitu plotting. Plotting dilakukan dengan urutan seperti berikut. Yang pertama yaitu membuat format peta yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga yaitu plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain. Dan yang keempat, buat garis kontur dan titik ketinggian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.